Halo Bapak dosen pembimbing dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Aldi Santoso dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada saat ini saya berada di pelatihan yang kedua, di mana saya akan membahas mengenai perhitungan harga produk dengan melalui metode BEP. BEP ini sendiri adalah break even point. Penasaran terkait kegiatannya? Yuk tetap stay tune and check it out. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Hana kembali dalam pelatihan kedua mengenai penentuan harga penjualan melalui dengan metode BEP atau break even point, yang dimana break even point ini sendiri dapat ditentukan melalui harga pokok produksi dan melalui harga pokok penjualan. Penasaran terkait cara perhitungannya? Yuk start stay tune and check it out. Nah, agar pembicaraannya agar semakin menarik, mungkin kita bisa wawancara dengan Ibu Hana sendiri selaku pemilik usaha masker kain yang bernama UMKM Joymax, yang dimana usaha masker kain ini sendiri sudah berkembang secara luas itu sendiri, dan mungkin kita bisa menghitung mulai dari biaya bahan bakunya, pengeluaran yang dimiliki Ibu Hana itu sendiri, dan mungkin laba yang ingin dicapai itu berapa persen tuh kira-kira, dan Ibu Hana sendiri juga kira-kira berapa produksinya yang dimiliki itu berapa masker kain. Yuk kita mulai wawancara dengan Ibu Hana. Nah Bu, saya ingin bertanya biar istilahnya usaha ini bisa memperoleh laba yang tinggi, dan mungkin saya bisa bertanya-tanya mulai dari harga pokok produksinya itu sendiri. Dari yang pertama tuh biaya bahan bakunya itu sendiri, misalnya kalau Ibu Hana itu punya dari harga kainnya itu berapa, karetnya berapa, benangnya berapa, kalau terus itu kira-kira berapa nggak Bu kalau perkiraan biayanya? Perkiraan biayanya ini saya hitung setiap minggu ya. Ya. Kalau saya belanja kain itu sebanyak kurang lebih 6 meter. Ya. 6 meter per meternya itu saya ambil yang biasa, kain katun biasa, seharga 25.000. Terus karet, untuk karet saya ambil satu roll 20.000. Ya benang 5.000 lah. Terus untuk pembungkusnya, plastiknya sekitar 25.000. Wah, jadi kalau kira-kira kalau dari bahan bakunya sendiri untuk dari pembuatan masker kainnya itu sendiri, kira-kira kalau saya dengar dari penjelasan Ibu Hana sendiri itu kira-kira sebesar 175.000 ya Ibu? Sama plastik jadi 200. Wah, Itu per minggu. iya. Jadi dan 25.000. Jadi kalau misalnya ini Bu, harga produksinya sudah diketahui, kalau bahan baku sendiri yang seperti saya jelaskan tuh bahan yang membuat masker kain itu sendiri. Dan kalau penolongnya ini istilahnya kayak pengemasannya itu Bu, di seperti plastiknya itu harganya berapa. Dan Ibu Hana tadi sendiri sudah menjelaskan bahwa total secara keseluruhan itu sebesar 200.000. Ini dapat dihitung dengan rumus Excel, yang dimana rumus Excel ini sendiri dihitung dengan persamaan sum dalam kurung buka, kita pilih angka yang ditulis di sini Bu. Excel ini sendiri istilahnya itu pembukuan secara melalui komputer atau laptop ini sendiri Bu. Jadi kita tuh bisa membuat sebuah pembukuan itu tanpa harus manual Bu. Jadi bisa otomatis. Nah, mungkin kalau dari harga bahan bakunya yang seperti dijelaskan Ibu Hana itu sudah dijelaskan sedemikian rupa. Mungkin selama Ibu Hana membuat masker, ada nggak sih Bu kira-kira pengeluaran yang dimiliki Ibu Hana itu kira-kira mungkin dari listriknya atau kuotanya atau bagaimana Bu, bisa dijelaskan? Kalau listrik ini saya hitung per minggu ya. Iya. Itu sekitar 50.000. Ya. Terus kuota internet ya istilahnya. Iya. Ini menunjang pekerjaan ini itu sekitar 1 bulan kalau ini. Iya. 50.000. Oh, 50.000 juga. Kalau listriknya tadi per minggu. Mungkin jadi kira-kira kalau pengeluarannya ini sekitar 100.000 ya Ibu, kalau secara keseluruhan ini saya hitung ya Ibu, kurang lebihnya. Oh, listriknya itu kan per minggu. Oh. Jadi listriknya 200-an. Oh, per minggu berarti istilahnya ini 50.000 per hari ya Bu? Per minggu. 50.000. Iya.
kalau listriknya ya. Iya, Nah kalau yang telepon ini 50.000 kan dihitung per bulan. per bulan. Jadi kalau istilahnya biayanya tuh 100.000 ini sendiri atau bagaimana sih Bu? Yang dimaksud, Jumlah secara keseluruhannya Bu, baik dari listrik maupun telepon dan internet. oh ya lebih kalau dari 100.000. Oh, telepon sama internet 50.000 per bulan. Iya per bulannya. Kalau listrik ini tadi saya hitung per minggu. Jadi 1 bulan sekitar 200.000. Oh mungkin saya tulis lebih baik ditulis per minggu atau per bulan ya Bu enaknya. Iya, terserah ya. Per mungkin karena ini dihitungnya per minggu listriknya, jadi dihitung 50.000 aja nggak masalah. Kan Iya. kalau kuota ini kan kita nggak tahu ya kan, kalau Iya. misalnya pakai sosial media itu kan memakan kuota berapa. Mungkin saya tetap tulis 50.000 Iya. saja biar lebih enak. Nah setelah kita tahu istilahnya harga pokok produksinya sama beban yang atau pengeluaran dari usaha masker ini sendiri, kita tuh bisa istilahnya menentukan harga pokok penjualannya itu sendiri Bu, mulai dari produksinya sampai pengeluarannya itu sendiri. Caranya itu dari total harga pokok produksi ini sendiri ditambah dengan biaya beban operasionalnya itu sendiri yang terdiri dari pengeluaran yang Ibu jelaskan tadi. Nah saya kalau boleh tanya-tanya nih Bu, kalau laba yang ingin diharapkan Ibu tuh dari penjualan masker kain itu kira-kira berapa persen Bu, ekspektasi lah kira-kira? Kira-kira ya kalau yang diharapkan ya sebesar mungkin ya. Ya sekitar 30 sampai 50% kalau bisa. Mungkin saya tulis 40 ya, tengah-tengah lah ya Bu, biar enak. Mungkin labanya 40% yang diharapkan. Nah dari ekspektasi laba yang diinginkan Ibu Hana itu sebesar 40%, mungkin saya labanya ini 40% itu diperoleh dari perhitungan HPP ini sendiri dikali dengan laba yang diharapkan. Jadi istilahnya kita tahu tuh berapa yang ingin kita peroleh selama per minggu itu sendiri Bu. Jadi 300.000 dikali 40%. Nah kita tuh Ibu Hana itu berekspektasi memperoleh laba selama per minggunya itu sekitar 120.000. Nah sehingga dari ekspektasi dan dari laba yang diharapkan dan HPP ini sendiri terbentuklah total harga jual itu sendiri, yang dimana 300 ini yang diperoleh dari HPP ditambah laba yang diharapkan Ibu Hana lagi, dan diperoleh sebesar 420.000. Nah selanjutnya Bu, kalau Ibu Hana sendiri selama per minggu buat maskernya itu kira-kira berapa masker Bu? Per hari ya kalau 1 minggu sekitar 144. Oh 144 masker ya Bu. Itu Ya. dihitung dari istilahnya kainnya itu seperti yang dijelaskan Ibu Hana tuh Tadi belinya itu per meter ya Bu? iya yang tadi hitung per meter apa. Itu kan seminggu habis 6 meter. Oh. Nah, per meter itu menghasilkan 24 masker. Oh, cukup banyak. Jadi, ya Bu. 1 minggu itu 144. Wah, cukup banyak sekali ya Bu kalau produksi dalam per minggunya itu. Nah biar untuk mengetahui nih, kalau diketahui dari harga jual ini sendiri dan jumlah produknya itu kita bisa ngitung harga jual satuan per unitnya itu. Kalau istilahnya buat harga patokannya ini Bu, jadi sama dengan harga jual yang per minggu ini dibagi pembuatan masker selama per minggu itu 144.000 sendiri. Nah kira-kira harga jualnya ini antara 2.900 atau ya kira-kira kalau dibulatkan 3.000 lah, kurang lebih. Iya. Nah sekarang nih Bu, biar kita dengan harga masker 3.000 itu sendiri bisa memperoleh keuntungan, itu ada Bu istilahnya namanya break even point. Nah break even point ini sendiri kalau istilah bahasa sehari-harinya itu kita tuh pengen target penjualannya tuh berapa jumlah, kalau dari bahasa masker itu berapa masker yang ingin kita jual gitu. Dan bisa juga dari, kalau BEP ini sendiri juga diperoleh dari penghasilan yang kita ingin peroleh itu minimal berapa
rupiah gitu. Nah, mungkin kita bisa diawali dengan menghitung yang namanya variable cost. Nah, variable cost ini sendiri itu istilahnya biaya-biaya yang istilahnya memiliki pengeluaran yang tidak stabil gitu Bu. Mungkin dan diperoleh dari harga produksi itu sendiri. Mungkin kalau misalnya kain itu kan harganya nggak selalu sama ya Bu setiap harinya, bahkan bisa berubah-ubah. Nah, itu juga termasuk yang namanya variable cost. Nah, variable cost ini sendiri juga dapat dikatakan, kalau di masker ini sendiri dapat dikatakan seperti jumlah barang yang diproduksi kan tidak mungkin kan Ibu konsisten 144. Kalau misalnya pembelinya banyak kan pasti berubah. Nah, tapi kalau ini istilahnya, kalau untuk variable cost ini sendiri dihitung untuk memperkirakan berapa sih biayanya untuk yang berubah-ubah itu. Nah, dihitungnya itu sendiri diperoleh dari harga pokok produksi atau bahan-bahan yang Ibu hitung tadi sekitar 200.000 itu, dibagi jumlah produk yang produk atau barang yang Ibu jualkan sendiri yang dari masker kain yang sebesar 144.000. Jadi dapat dihitung seperti ini Bu. 200.000 ini dibagi dengan 144.000. 144 biji. Iya, 144 biji. Betul. Nah, ini harga, ini kira-kira biaya yang tidak stabil itu Bu. Kira-kira perhitungannya kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini sendiri kita menghitung yang istilahnya yang seperti saya jelaskan break even point itu sendiri dalam satuan unit, dalam satuan barang gitu Bu. Nah, diperoleh juga BEP ini sendiri diperoleh dari biaya tetap atau istilahnya biaya operasional yang Ibu lakukan selama pembuatan masker kain itu sendiri. Nah, dihitung dari biaya operasional ini sendiri dikurangin harga yang tadi kita hitung itu sebesar 2.917 itu sendiri, dan dihitung dan dikurangi juga dengan variable cost yang sebesar 1.389 ini. Jadi dapat dihitung seperti ini Bu. Jadi ini dari total beban operasional sebesar 100.000 dibagi, kalau di Excel ini harus pakai istilahnya kurung buka, karena kan kalau kita manual itu kan biasanya dibaginya itu per ya Bu, kayak buat pecahan gitu. Nah, kalau di Excel ini harus pakai dalam kurung biar istilahnya membedakan gitu. Nah, dikurangi dari harga jualan 1 per unit ini, dikurangin sama jumlah sama dikurangin dari variable cost-nya itu sendiri. Nah, kira-kira kalau ini dalam hitungan per unit itu sebesar 65 unit atau 65 masker. Nah, selanjutnya kalau dihitung secara rupiah itu dapat dihitung dengan beban operasional itu sendiri dibagi dengan istilahnya variable cost dibagi per harga. Mungkin kita, karena ini perhitungannya cukup sulit, mungkin kita hitung yang bagian bawah dulu ya Ibu. Iya. Jadi 1 dikurangin variable cost yang kita hitung ini tadi bisa 1.389 ini dibagi dengan harga jual per satuannya ini sendiri Bu. Nah, setelah itu setelah menghitung variable cost dibagi harga dan dikurangi 1, itu kita bisa mengetahui BEP dalam rupiah yang diketahui dari beban operasional sebesar 100.000 dibagi yang kita hitung 0,52 ini. Nah, jadi dari perhitungan ini kita tuh dapat menyimpulkan kalau BEP atau penjualan minimal yang kita harus lakukan itu kita harus menjual minimal itu 65 masker, dan kalau untuk memperoleh pendapatan yang besar itu minimal kita tuh harus menjualkan sebesar 190.000 itu sendiri Bu. Kalau jadi BEP ini sendiri dapat membantu memperkirakan berapa sih kita harus target untuk mencapai laba yang maksimal. Yang tadi yang saya sampaikan mengenai cara perhitungan BEP, mungkin kalau misalnya Ibu Hana ada pertanyaan atau bagaimana pengelolaannya, mungkin bisa ditanyakan kembali setelah misalnya kalau saya sudah dari sini, mungkin ada kepikiran tuh mau tanya apa, bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih Bu.